teman-teman persekutuan keluarga malam ini edisi spesial. Kita akan memperbincangkan atau akan belajar tentang memelihara keharmonisan dalam rumah tangga. Memang ini salah satu topik dalam katekisasi atau bina pranikah yang diikuti oleh Mas Yosi dan Mbak Valen. Tapi kemudian dalam perbincangan dengan majelis dirasa, tema ini bermanfaat juga bagi pasangan-pasangan lain yang sudah cukup lama membina rumah tangga. Barangkali bisa menjadi penyegaran maupun ide-ide menarik. Nah, oleh karena itu kita adakan dalam persekutuan keluarga seperti itu. Baik hari Selasa ini maupun Selasa depan. Kalau Selasa depan dengan topik mengelola keuangan rumah tangga atau mengelola keuangan keluarga. Nah, sudah hadir tengah-tengah kita Ibu Ani Wijaya yang sudah tidak asing lagi bagi kita tentunya. Beliau seorang konselor, seorang yang banyak berkecimpung, seorang praktisi yang banyak berkecimpung dalam pengembangan kualitas kehidupan berumah tangga. Pelayanan beliau ARK Family Center. Nah, saya tidak ingin berpanjang kata lebih lanjut. Saya mempersilahkan Ibu Ani untuk membawakan bahan, membekali kita semua, khususnya Mas Yosi dan Mbak Valen. Dan nanti bila Ibu Ani sudah memaparkan, monggo saya persilakan Ibu Ani sendiri yang ini ya Bu, membuka forum tanya jawab sebagaimana waktu yang Ibu miliki buat kita semua dalam pertemuan hari ini. Nah, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa dulu ya Bu, Ibu Bapak sekalian, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan yang menolong kami melakukan tugas-tugas kehidupan kami hingga saat ini. Demikian juga sepanjang hari dari pagi hingga petang hari ini. Kami bersyukur sekarang kami sudah berkumpul bersama-sama dengan Ibu Ani Wijaya untuk belajar mengenai satu aspek dalam kehidupan berumah tangga, memelihara keharmonisan. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati pertemuan kami, Roh-Mu ya Tuhan yang juga akan membukakan kepada kami prinsip-prinsip yang penting melalui Ibu Ani, dan Roh Tuhan juga yang menolong kami untuk dapat memahami dan kemudian mendapatkan inspirasi daripadanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini dalam pimpinanmu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Rudi untuk kesempatan dan waktunya. Saya juga mengundang peserta bimbingan pranikah kami itu ada Lauren dan Naomi, tapi pasangannya belum muncul kayaknya. Ya, kemudian saya mengajak juga Ibu Rika itu ARK Family Center. Apakah saya juga bisa minta tolong David untuk menjadikan Ibu Rika sebagai co-host juga dan izin mau merekam ya, supaya kalau yang tidak hadir bimbingan pranikahnya tidak hadir bisa juga mereka meresum dan mendiskusikan topik pada malam hari ini juga begitu. Jadi kan rasanya biar rame dan bermanfaat begitu ya. Betul. Terima kasih Pak Rudi karena ini kenapa ini kerjasama seperti ini itu sangat bermanfaat dan saya pikir itu menyemangati baik saya pribadi maupun teman-teman yang bimbingan pranikah, karena kan kalau sendirian begitu kadang kan rasanya gimana gitu ya. Nah, sebentar, sorry ini kok di layar saya tadi ngeklik apa ya, jadi kok tidak bisa hilang. Cara menghilangkannya kayak apa? Wah,
Sebentar saya. Aduh. Tahu deh. Ya, sudah, pokoknya sudah hilang. Sorry. Ya, saya izinkan saya share screen ya. Dan mohon maaf kalau hari ini mungkin saya hanya punya waktu 1 jam seperti yang saya sampaikan ke Pak Rudi, ya 1 jam lebih sedikit tidak apa-apa, tergantung nanti diskusinya kita, tapi tidak bisa panjang-panjang, mungkin telat 15 menit karena saya mesti ikutin acara selanjutnya. Saya ikut training gitu. Ya, saya akan mulai dengan share screen saya. Memelihara keharmonisan dalam rumah tangga. Ya, kalau berbicara berkenaan dengan keharmonisan rumah tangga, pasti setiap orang itu berkeinginan ya. Namanya kalau sudah berkeluarga, ini ada Bapak Ibu yang sudah berkeluarga puluhan tahun, bahkan pasti ada yang lebih usianya itu lebih lama ketimbang usia pernikahan kami juga. Nah, masalah paling penting, ya bukan paling penting juga, tapi itu salah satu masalah yang perlu diupayakan bersama-sama adalah memelihara keharmonisan rumah tangga. Saya tergelitik, kenapa kok disebutnya memelihara, bukan membangun keharmonisan. Ya, tapi saya pikir nggak masalah, memelihara keharmonisan itu juga positif. Dalam artian berarti semestinya pasangan suami istri itu sudah harmonis. Awalnya itu kan harmonis, itu idealnya. Dan diharapkan memang ketika ini ada pasangan suami istri yang sedang, maksudnya calon pasangan suami istri yang sedang berupaya untuk mempersiapkan diri dalam pernikahan, itu kan pastinya karena itu ada pilihannya sendiri, itu kan menjadi sesuatu yang memang menjadi satu keinginan ya. Kalau jadi satu keinginan, pilihan pasangannya juga pilihannya sendiri, mestinya ya sudah harmonis. Dan biasanya kalau masih pacaran, itu ya harmonis saja. Rasa-rasanya masalah itu jarang lah gitu ya. Kebanyakan seperti itu, karena rasanya satu dengan yang lainnya itu bisa kompak, bisa saling ngerti satu dengan yang lain seperti itu. Tapi setelah berjalannya waktu, biasanya orang bilang itu kurang lebih 3 tahun di awal pernikahan, itu hormon oksitosinnya, jadi itu hormon cinta ya, hormon oksitosin, itu mulai menurun. Sehingga muncullah berbagai macam masalah, ketidakcocokan di sana-sini. Nah, karena itulah kita memang harus memelihara bagaimana keharmonisan itu bisa menjadi bagian dari kehidupan baik pasangan suami istri maupun dengan orang tua dan anak. Nah, saya ingin membagikan tentang prinsip keluarga yang together forever. Beberapa dari teman-teman saya sudah tahu, tapi ini saya mau mengulang supaya teman-teman betul-betul bukan hanya mengerti, tetapi betul-betul menghidupi dari prinsip keluarga atau pernikahan yang together forever. Together ini adalah dua hal, dua mindset yang harus dimiliki oleh suami istri untuk bisa bersama-sama. Dan dua mindset yang harus bisa dipenuhi dan betul-betul dipunyai, pola pikir yang harus dipunyai oleh pasangan suami istri untuk bisa bersama-sama itu digambarkan, dianalogikan sebagai akar. Nah, akar ini yang merupakan mindset.
menjadi bagian dari together, sehingga suami istri, laki-laki dan perempuan itu bisa sama-sama. Nah, akar ini adalah dua mindset bahwa kesadaran berbeda untuk bersatu. Artinya, pasangan suami istri adalah masing-masing itu unik. Jadi, baik suami maupun istri atau laki-laki dan perempuan itu memang beda. Tetapi mereka menyadari perbedaan itu sejak awal. Sejak bahwa mereka dipertemukan dalam masa-masa berpacaran, bertunangan, dan akhirnya menikah pun sama-sama tahu bahwa keduanya itu berbeda. Tetapi perbedaan itu bukan untuk dipertahankan dalam artian dipertentangkan, tetapi bagaimana perbedaan itu justru saling mendekatkan dan saling melengkapi satu dengan yang lain menjadi bersatu. Nah, prinsip ini yang perlu dipahami bersama-sama baik suami maupun istri. Mengerti bahwa ya memang kita beda, tapi enggak apa-apa, perbedaan itu justru membuat kita berdua menjadi the winning team. Nah, itu yang pertama, itu mindset yang harus dipunyai. Jadi perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan perbedaan bukanlah sebagai satu alasan bahwa itu berarti saya boleh dong cerai, atau boleh dong saya merasa bahwa saya tidak lagi cocok dengan pasangan saya, sehingga saya boleh ganti yang lainnya. Kalau kita sudah menikah, kita sebaiknya tidak punya pemikiran seperti itu, karena seperti kita tahu bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu mindset yang pertama. Mindset yang kedua ada kesadaran relasi pasutri, pasangan suami istri dengan Tuhan. Artinya bahwa baik suami maupun istri harus menyadari bahwa pertemuan, perjumpaan antara pasangan itu bukan karena keinginan pribadi, tapi lebih pada karena Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang menyatukan, tidak ada kata kebetulan, tetapi menjadi sesuatu yang memang dikehendaki Tuhan. Apalagi kalau sudah menikah dan diberkati di gereja. Itu artinya ya memang sudah dikehendaki Tuhan. Berbeda kalau kita misalnya terus, kita tidak jadi menikah nih. Nah itu berarti belum dikehendaki Tuhan, tapi kalau memang betul-betul sudah menikah di gereja, ada masalah apapun itu tidak menggoyahkan kehidupan suami istri, kehidupan keluarga itu, bahwa itu bukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Tetapi kalau itu sudah masuk dalam pernikahan, berarti itu adalah bagian dari rencana dan kehendak Tuhan bagi pasangan suami istri itu. Nah, dua mindset ini yang mesti harus ada dalam kehidupan pernikahan. Nah, ketika kita punya mindset pola pikir yang sudah benar dengan dua hal ini, maka untuk kita bisa menjadi forever, 4, untuk kita bisa bersatu selamanya, itu kita butuh 4 keterampilan. Nah, saya menyebutkan keterampilan, karena keterampilan itu merupakan satu usaha yang harus dilakukan terus-menerus dan terus-menerus. Oleh karena itu, tidak ada kata bahwa saya nggak bisa lagi berkomunikasi dengan pasangan saya. Kita mesti harus mengupayakan sampai maut memisahkan kita. Nah, 4 keterampilan itu digambarkan sebagai ini, pohonnya, batangnya. Maksudnya batangnya ini adalah komunikasi, keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi adalah keterampilan mendengarkan dan berbicara. Nah, bagaimana kita mendengarkan dan berbicara dengan pasangan, dengan keluarga, kalau sudah punya anak, supaya terjalin komunikasi yang mendalam. Dan kemudian ada bagian yang disebut ranting-ranting dari suatu pohon. Ranting-ranting seperti kita tahu itu banyak sekali. Nah, ini ada keterampilan manajemen keluarga. Keterampilan manajemen keluarga adalah bagaimana pasangan suami istri ini bisa memanage dalam kehidupan keluarganya, pernikahan dan keluarganya, punya visi, misi,
memanage keuangan seperti yang Selasa depan kita akan bahas, memanage emosi kita dengan pasangan, memanage masa depan kita dengan pasangan, dan memanage kehidupan keuangan bersama keluarga ketika misalnya pensiun dan lain sebagainya, ketika punya anak pertama, ketika anak-anak sekolah. Nah, itu perlu dipikirkan bagaimana manajemennya dan bagaimana juga manajemen emosi. Nah, itu perlu juga dipikirkan selain manajemen konflik. Itu ada dalam kehidupan manajemen keluarga, termasuk juga bagaimana parenting dalam kehidupan keluarga. Nah, itu penggambaran tentang ranting. Berikutnya adalah soal daun. Biasanya satu pohon itu ada banyak daun-daunnya. Daun ini menunjukkan, menganalogikan keterampilan memaafkan, keterampilan mengampuni. Bagaimana dalam kehidupan pernikahan itu yang pastinya tidak mudah, dan kita butuh keterampilan untuk bisa memaafkan dan mengampuni dari pasangan maupun juga keluarga kita. Dan yang terakhir yang membedakan pasangan kita dengan pasangan-pasangan yang lain itu adalah buahnya. Buahnya ini berkenaan dengan keterampilan intimasi seksual. Kenapa saya menyebutkannya sebagai intimasi seksual? Karena memang yang membedakan antara kita dengan sahabat kita yang mungkin lawan jenis itu adalah intimasi seksual. Dan bagaimana pasangan suami istri terus bertumbuh dalam intimasi seksual, sekalipun sudah mungkin sudah menopause, andropause begitu ya, tapi terus mengupayakan supaya ada kedekatan secara seksual selain kedekatan keintiman yang lainnya. Nah, prinsip dari pohon Together Forever ini harus Bapak, Ibu, dan teman-teman yang akan menikah benar-benar dihidupi. Jadi ini kalau dalam hal pekerjaan, jadikanlah ini menjadi kompetensi yang mesti dimiliki dari kehidupan pernikahan yang together forever. Termasuk bagaimana untuk membangun kehidupan yang harmonis. Karena kalau ngomong soal kehidupan yang harmonis, kalau kita semua bisa melakukan hal ini, kita punya mindset yang benar, kemudian kita mencoba melakukannya dalam sikap-sikap tindakan kita sehari, rutin, kecil-kecil tetapi itu rutin dan konsisten, maka akan terjadilah habit, kebiasaan antara suami istri yang harmonis, yang mendukung satu dengan yang lain. Nah, apa sih sebetulnya pengertian harmonis itu? Kalau dibilang soal harmonis itu kayaknya maksudnya kalau dari perdefinisinya itu dikatakan kerjasama antara berbagai faktor yang mungkin menimbulkan kesukacitaan, menimbulkan rasa kasih sayang, menimbulkan perasaan cinta yang terus-menerus, menimbulkan perasaan jatuh cinta berulang kali dengan orang yang sama, ini dalam konteks pernikahan ya. Nah, itu harmonis, bahwa kalau bilang harmonis itu biasanya berkenaan dengan serasi. Ada keserasian. Kalau lihat, saya lihat pasangan Pak Rudi dan Ibu Reni itu serasi banget ya gitu. Sama-sama pakai kacamata misalnya. Betul ya? Gitu. Nah, itu bisa dikatakan serasi sesuai pas gitu. Nah, kita punya bisa melihat orang kalau misalnya pakai pakaian sarimbit, nah itu juga bisa, wah serasi banget pakaiannya, saling menyesuaikan begitu. Nah itu arti soal pengertian dari harmonis ini. Nah bagaimana kata firman Tuhan? Saya mengutipnya dari Efesus 5, sebetulnya saya terlupa ini, mestinya kita melihatnya dari Efesus 5 ayat 21. Bisa memulainya dari situ juga ya, bahwa di ayat 21 itu dikatakan bahwa rendahkanlah dirimu satu terhadap yang lain, seorang terhadap yang lain di dalam takut akan Kristus, sebelum masuk ayat yang ke-22 ini. Nah, ini perlu, kenapa? Karena ini menjadi dasar loh.
ternyata bahwa sebelum Rasul Paulus menyampaikan berkenaan dengan relasi kasih Kristus ada dasar hidup suami istri, itu ada kata-kata, ada ayat yang mendahuluinya bahwa rendahkanlah dirimu seorang atas yang lain dalam takut akan Kristus. Jadi hubungan ini, hubungan suami istri itu ada dalam koridornya dengan cinta kepada Tuhan. Dianalogikannya sebagai cinta kepada Tuhan. Nah, ayat-ayat ini menarik, mari kita akan cermati bersama-sama dari ayat yang ke-22. Ketika suami istri itu merendahkan diri satu dengan yang lain, hai istri, istri itu perlu apa? Tunduk kepada suamimu. Nah, seringkali oleh beberapa orang yang maksudnya rasanya nggak suka ya, wah kok istri kok harus tunduk gitu. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Ayat ini masih ada kelanjutannya. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi menganggap bahwa suami itu Tuhan. Kalau kita maksudnya menganggap suami kita sebagai Tuhan, Tuhan yang nampak dalam kehidupan kita secara konkret, maka ketertundukan kita adalah ketertundukan yang hormat kepada Tuhan, yang cinta kepada Tuhan. Dalam artian seperti itu, bukan karena maksudnya suami itu sewenang-wenang, menakutkan, galak, sehingga kita tunduk kepada suami kita. Bukan. Tetapi karena, ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Analoginya adalah bahwa seperti jemaat dengan Kristus. Jadi istri itu seperti jemaat, Kristus adalah kepala, dan Kristus di sini yang ada kepala adalah suami. Kepala dari istri adalah suami kita. Nah, itu yang membuat kita bisa tunduk kepada suami kita. Bahkan di ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ditekankan lagi, tadi sudah diomong ya, yang ayat 23. Tapi ditekankan lagi di ayat 24, bahwa kita mesti tunduk nih dalam segala sesuatu. Jadi rasanya dalam hal apapun, kalau saya mengatakan secara positif, ya istri itu perlu tunduk dalam artian tuh menghormati suami dalam hal segala sesuatu. Maksudnya dalam segala hal. Artinya adalah bahwa kalau ini dikatakan bahwa kasih Kristus sebagai dasar begitu hidup suami istri, itu berarti ketertundukan, penghormatan kita kepada suami kita lebih pada bahwa didasari oleh kasih yang agape. Kasih Kristus kepada jemaat itu kan kasih Kristus yang agape, yang walaupun. Artinya secara sederhana bahwa sekalipun suami saya itu tidak pantas saya hormati sebagai istrinya karena saya tahu persis suami saya seperti apa, tapi saya dengan kasih cinta agape saya bisa tunduk, saya bisa menghormati suami saya karena dia adalah kepala saya, karena dia adalah seperti Kristus. Nah, ini memang tidak mudah, ini bisa menjadi tantangan, tetapi ini kata firman Tuhan. Nah, dalam Efesus 5 ayat 25, di situ sekarang gantian nih tentang suami. Tadi tentang istri cuma 3 ayat doang. Wow. Nah, kalau tentang suami, ini coba kita perhatikan ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ini tuntutan sebagai suami jauh lebih tidak mudah. Jadi suami itu harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kasihnya
kasih suami kepada istri sama seperti kasih Kristus kepada jemaatnya. Kasih Kristus kepada jemaat itu seperti apa? Yang telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Ya kan kita tahu kan Kristus mati, menderita untuk jemaat, untuk kita semua. Nah, tuntutannya itu seperti itu. Wah, ini tidak gampang nih buat suami untuk bisa mengasihi istrinya. Untuk apa? Ayat 26, untuk menguduskannya. Ya, menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Suami punya peran untuk menguduskan istrinya, menyucikan dengan air dan firman. Ya, sebagai imam itu, bagaimana firman Tuhan itu menjadi pedoman dan itu menjadi bagian dasar bagi suami untuk mengasihi istri. Supaya dengan demikian, ayat 27, menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa dengan itu, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Supaya istrinya itu cemerlang. Nah, kalau mau dibilang itu seperti itu dengan bahasa mudahnya. Supaya istrimu cemerlang, kamu harus mengasihinya dengan kasih Kristus. Bahkan kamu perlu menguduskan, menyucikannya, mengisi istrimu dengan firman Tuhan. Dengan hal-hal baik. Kalau bilang air itu kan sesuatu yang menjadi penting dan vital ya bagi kita manusia itu air. Mungkin kalau enggak makan itu masih ya lebih berat itu kalau enggak minum gitu kan. Lebih berat kalau tidak minum. Nah, sama. Jadi itu sesuatu hal yang vital yang mesti suami berikan kepada istri sebagai bentuk kasih sayang. Supaya istri cemerlang, supaya istri kita kudus dan tidak bercela. Demikian juga ayat 28, suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Nah, ini ada lagi nih ya. Jadi ayatnya tadi sudah ada 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini yang ayat 28 ini bahwa kalau suami itu mengasihi istri, sebetulnya dia itu mengasihi dirinya sendiri, itu menjadi bagiannya. Jadi bukan mengasihi orang lain, sudah namanya istri itu ya bagian dari diri suami. Jadi makanya suami tidak boleh tidak mengasihi istrinya, karena sama juga kalau aku tuh benci, jengkel tuh sama istriku, sebetulnya mau ngomong bahwa suami itu membenci dirinya sendiri. Nah, ini yang perlu dipahami juga. Sebab tidak pernah ada orang yang membenci dirinya, membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya nggak ada kan? Kalau justru biasanya kalau di psikologi malahan kalau kita benci pada diri sendiri, nah ini bermasalah ini. Ini jadi orang yang bermasalah, bagaimana diajarin untuk bisa mengasihi diri sendiri. Dan kalau orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, dia itu tidak bisa juga mengasihi orang lain. Jadi kalau mengatakan bahwa saya mengasihi orang lain, mengasihi keluarga saya, tapi saya tidak mengasihi diri saya sendiri, itu bohong. Karena paling gampang, paling sederhana, kalau kita bisa merawat diri kita bisa mengasihi diri kita, maka kita itu menjadi standar untuk kita mengasihi orang lain. Kan hukum golden, maksudnya hukum emasnya adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu ada bagian bagaimana kita juga bukannya egois, tapi bagaimana kita mengasuh, merawat tubuh ini. Nah, sama. Tugas suami adalah juga mengasuh, merawat istri. Jadi, berat banget pokoknya ya. Itu sudah ada 5, 6 kayaknya tugas istri. Tugas suami, tugas mengasihi istri oleh suami. Karena kita ada anggota tubuh. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Tidak lagi 2, tapi 1. Itu berarti juga berlaku bagi istri. Istri juga bukan berarti suami itu orang lain. Enggak, itu sudah jadi bagian dari istri juga karena sudah jadi satu daging. Itu ayat 31.
Ayat 32 dikatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi menarik banget bahwa relasi suami istri supaya bisa harmonis gitu ya, itu digambarkan oleh Efesus oleh Paulus di surat Efesus ini ada berkenaan dengan hubungan Kristus dan jemaat. Ayat 33 ini menjadi satu kesimpulan. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, ini ayat emasnya. Ibu, Bapak, dan teman-teman yang akan menikah boleh lupa detailnya. Tapi kalau mau secara sederhananya dikatakan bahwa ini loh, ini kita perlu tahu untuk menjaga keharmonisan relasi dalam hubungan pernikahan, dalam kehidupan keluarga. Kita mesti tahu bahasa hormat itu diperuntukkan oleh suami dan bahasa kasih itu diperuntukkan untuk istri. Artinya kalau sebagai seorang suami, ya seorang suami itu harus mengupayakan untuk terus-menerus mengasihi istrinya, sekalipun istrinya tuh rasanya tidak pantas untuk dikasihi. Nah, ini yang tidak gampang ya. Jadi muter-muternya, kalau misalnya ini istri itu tidak hormat pada suami, tapi suami terikat bahwa walaupun istrimu tuh tidak menghormatimu, kamu harus mengasihi dengan kasih yang agape. Sama berlaku juga untuk istri, bahwa sekalipun maksudnya suamimu tuh tidak pantas dihormati, tetapi kita tahu bahwa ini ada kita menganalogikan suami itu kepala istri dan seolah-olah itu ada Kristus, maka kita mesti harus menghormati suami, sekalipun rasanya suami kita tidak pantas untuk dihormati. Nah, ini proses yang tidak gampang, teman-teman dan Bapak Ibu terkasih, karena dalam berjalannya waktu kita itu sangat tahu betul bagaimana pasangan kita. Dan untuk itu ini menjadi satu menjadi satu hal pergumulan di dalam kehidupan, mungkin dalam hubungan pernikahan, bagaimana masalah soal bahasa hormat dan bahasa kasih ini kita bisa mainkan dengan tepat. Kalau kita bisa memainkannya dengan tepat, maka kehidupan rumah tangga kita itu bisa harmonis. Kalau saya kadang mengatakan begini kepada calon mempelai yang akan menikah dan mau pada saat bimbingan pranikah, kamu mau pilih surga atau kamu pilih neraka? Itu bukan hanya saja nanti pada waktu kita dipanggil pulang dipanggil pulang oleh Tuhan, tetapi itu bisa juga dalam kehidupan keluarga. Kalau kamu mau menjadikan keluargamu, rumah tanggamu itu surga, maka pilihlah surga. Dengan cara apa? Lakukanlah firman Tuhan dengan menggunakan bahasa hormat bagi suami. Ini berlaku untuk istri. Nah, kalau suami harus memperlakukan istrinya dengan bahasa kasih. Nah, ini harus diupayakan terus-menerus. Loh Bu, kenapa sih nggak ngomong soal bahasa kasih? Kan juga suami itu butuh dikasihi juga kan? Benar. Jadi ini hanya perbedaan sudut pandang saja ya Bapak Ibu. Jadi ada survei yang dilakukan, dan survei itu ketika dilakukan, ada kuesioner yang dibagikan, ternyata dari hasil survei itu ditemukan bahwa kalau bagi suami itu lebih rasanya sakit hati, tidak bisa lagi mencintai istrinya kalau istri itu sudah tidak menghormati dia. Sudah sangat-sangat mempermalukan dia lah untuk tidak bisa hormat gitu. Nah, itu malunya, mungkin dikatakan malunya setengah mati dan rasanya sulit untuk bisa
mengasihi istri. Tetapi ketika ini survei diberlakukan untuk para istri enggak peduli ya kalau dia itu ibaratnya enggak dihormati. Karena yang penting bagi dia adalah dikasih. Contoh mudahnya, kalau misalnya Bapak Ibu bisa perhatikan kok yang sudah menikah ya, atau bahkan mungkin yang belum menikah pun masih pacaran, itu kadang-kala perhatikan. Misalnya marahan, ya ini kalau sudah menikah. Misalnya ini istri bete karena pembantu rumah tangganya mungkin itu keluar masuk. Nah, begitu suaminya datang dari kerja, istrinya itu cerita kepada suaminya, ini loh maksudnya Mbak Inem ini, wah sangat kurang ajar, aku beritahu gini-gini nggak tahu gini gitu ya. Nah terus suaminya mungkin kan tipikal suami, tipikal pria kebanyakan pikirnya mau jadi penyelamat gitu kan, maksudnya mau solusi gitu, memberikan solusi, pikirnya ya sudahlah kamu pecat saja, cari aja yang lain. Nah, tiba-tiba istri bisa marah-marah tuh. Kamu enak kerja setiap hari kamu pergi, aku yang di rumah sama anak masih kecil. Aku nggak bisa urus sendiri, ada banyak kerjaan dan lain sebagainya. Kamu itu loh ya, memang nggak sayang sama aku. Nah, kadang-kala nggak tahu ngomongnya soal apa, ujung-ujungnya berakhirnya kamu tuh nggak sayang sama aku. Kamu nggak lagi cinta toh sama aku. Atau kadang-kala istri itu pertanyaannya adalah, kamu cinta aku nggak sih? Tiba-tiba itu begitu. Tapi suami itu jarang untuk menanyakan bahwa kamu cinta aku nggak gitu, nggak. Kebanyakan ini dari hasil survei. Karena itulah disebut bahwa, dan itu sesuai firman Tuhan ya, bahasa hormat itu memang diperuntukkan untuk suami. Jadi semarah-marahnya, ingat ibu-ibu, istri-istri, calon istri, ingat baik-baik. Kalau kita marah, jangan sampai itu menimbulkan luka hati bagi suami kita yang rasanya kita itu tidak menghormati dia, apalagi di hadapan banyak orang. Nah, ini yang mesti harus hati-hati. Nah, bagi suami ingat baik-baik, walaupun itu hal yang sepele, mengatakan bahwa aku mengasihimu loh, aku cinta kamu, cintaku tetap padamu, dulu, sekarang maupun nanti, kamu tetap cinta terakhirku, misalnya kayak begitu ya. Kata-kata kayak begitu walaupun sudah usia pernikahan 30 tahun, berapa tahun pun itu tetap relevan dan perlu, karena dengan begitu istri merasa dikasihi. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan. Lanjut, ini dari nanti dibaca sendiri di Efesus 4 ayat 1 sampai 16 itu berkenaan dengan kesatuan jemaat dengan karunia-karunia berbeda-beda. Nah, cuman saya bisa melihatnya juga dalam konteks pasangan suami istri atau kehidupan keluarga. Kalau teman-teman baca detail di situ, maka di situ kan ada dikatakan bahwa ya ayo diupayakan untuk juga berusaha, ayat yang ketiga ya, berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu Allah, satu Bapa, satu iman, satu baptisan, nah satu pelayanan. Nah ini kalau dibilang ada kesatuan. Jadi suami istri atau kehidupan keluarga kalau mau harmonis berupayalah untuk mencapai satu kesatuan. Dan itu harus dilakukan dengan upaya mau tidak mau dan karunia-karunia yang berbeda-beda yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, saya mau kasih tipsnya ini berkenaan dengan kalau di kitab Efesus, teman-teman nanti bisa baca lebih detail. Ternyata kalau ngomong soal harmonis, itu ada prinsip saling. Saling apa toh? Saling ini loh, saling membantu, saling membangun, saling mengampuni, saling mengucap syukur, atau saling berterima kasih. Syukur itu kan berterima kasih. Saling mengutamakan pasangan. Ini perlu diupayakan. Jadi 5M-nya bukan hanya 5M
menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan, dan lain sebagainya ya di masa pandemi. Tapi 5M ini adalah bagaimana kita secara konkret melakukan saling membantu. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kita mesti peka nih kalau misalnya biasanya kalau masih pacaran kayak begini ya, teman-teman itu masih peka. Oh, ini pacarku, dia butuh bantuan untuk mengangkat barang. Ingat, tahu, dan melakukan. Tapi kalau sudah jadi suami istri, sudah puluhan tahun, nggak lagi peka, aku lagi asik main HP, ya sudah itu urus sendiri begitu. Kecuali kalau pasangannya, ayo bantuin aku, baru membantu. Nah ini menjadi peringatan ya untuk kita semua termasuk saya. Apakah kita peka untuk saling membantu pasangan kita atau orang tua kita, anak kita? Nah, ini perlu dilakukan. Itu bisa dilihat dalam Efesus 4 ayat 2. Saling membangun. Bagaimana perkataan yang saling membangun? Ini dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang menyemangati, bukan kata-kata yang meruntuhkan semangat ya. Di Efesus 4 ayat yang ke-29. Nanti bisa dilihat, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah ini penting karena ada banyak orang itu lebih gampang untuk mencibir ketimbang kita mengapresiasi. Nah, bagaimana sikap ini, kebiasaan ini perlu kita lakukan dan orang tua bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita dengan perkataan yang membangun. Ada orang yang sampai kalau sebagai orang tua begitu, orang tua muda begitu, mengupayakan supaya dia menegur anaknya itu tidak menggunakan kata jangan. Nah, itu ada seperti itu. Jadi kata-katanya dipilih yang positif supaya perkataan itu membangun. Yang ketiga ada soal mengampuni. Itu bisa dilihat dari Efesus 4 ayat 32. Memaafkan, mengampuni, itu lifestyle. Jadi perkataan bahwa sorry gitu, aduh please forgive me ya gitu. Itu perlu menjadi bagian dari kehidupan keluarga kalau keluarga kita mau harmonis. Jangan sampai karena ego kita tahu misalnya ya, ini pasangan lagi, aku nggak suka loh kalau kamu tadi mengatakan begini di depan umum. Terus pasangannya itu cuma diem aja, pura-pura nggak dengar gitu. Nah itu tuh nggak menyenangkan ya. Maksudnya kalau oh iya sorry aku sudah menyakiti hatimu ya secara tidak langsung, maaf aku tidak menyadari misalnya kayak gitu. Lakukanlah itu dengan spontan. Biasanya kalau masih pacaran itu agak peka tuh. Tapi entah kenapa kalau sudah menikah kadang-kala itu jadi lupa. Makanya saya mengatakan bahwa prinsip Born Together Forever di mana daun itu simbol dari kita mengampuni itu perlu diupayakan terus-menerus. Dan yang keempat ada mengucap syukur. Mengucap syukur di Efesus 5 ayat keempat. Nah, ucapan syukur. Saya mau mengatakan bahwa syukur itu ketika saya teliti dan saya refleksikan dalam kehidupan saya pribadi, ternyata syukur itu adalah kalau dibilang itu tuh menjadi ibu dari kebaikan-kebaikan yang lain, dari nilai-nilai yang lain. Kalau kita bisa bersyukur, maka hal yang lain-lainnya itu akan lebih mudah. Mau kita berbuat baik, berbuat ramah kepada orang lain, itu jauh lebih mudah kalau kita dalam kehidupan kita itu mempunyai rasa syukur. Rasa syukur, saya mengatakan rasa syukur, bukan pikiran syukur. Kalau pikiran syukur itu ya kita tidak ngerasain apa-apa, tetapi ketika kita merasakan syukur karena menerima kebaikan dari orang lain, kebaikan dari Tuhan, kebaikan dari sesama kita, kebaikan dari situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kebaikan-kebaikan yang lain itu justru akan muncul. Itulah dasarnya syukur. Dan yang terakhir ada mengutamakan pasangan.
Ayatnya Efesus 5 ayat 21 yang sempat saya bacakan di awal tadi. Bagaimana sikap kita itu untuk merendahkan diri terhadap satu dengan yang lain dalam kaitannya dengan takut akan Kristus. Karena kita mencintai Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan, mencintai Kristus, maka kita bisa dengan kerendahan hati mengutamakan pasangan kita, mengutamakan orang lain untuk menjalin keharmonisan dalam kehidupan pernikahan dan keluarga. Nah, ini kalau dibilang soal prinsip saling itu, ini di 1 Korintus 1 ayat 10 dengan bahasa Indonesia masa kini ya, terjemahannya ada, saudara-saudara, atas nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya minta supaya kalian semuanya itu seia sekata, supaya jangan ada perpecahan di antaramu, supaya kamu tuh harmonis. Nah, kan kata positifnya daripada ngomong jangan ada perpecahan, harmonislah. Nah, caranya apa? Seia sekata. Hendakkah kamu bersatu sehati sepikir? Seia sekata, bersatu sehati sepikir. Itu diperlukan untuk kita bisa melakukan menyelaraskan kehidupan keluarga kita, bisa harmonis satu dengan yang lain. Senada dengan itu dari 1 Petrus 3 ayat 8 itu dikatakan hendaklah saudara-saudara seia sekata, ditambahin ini seperasaan. Bukan hanya seia, sekata, tapi seperasaan, juga kalian saling sayang menyayangi seperti orang-orang yang bersaudara. Dan hendaklah kalian saling berbelas kasihan, compassion, dan bersikap rendah hati. Nah, bagian yang saya bold ini ada bagian di mana upaya kita untuk kita bisa harmonis dalam kehidupan keluarga. Dan terutama kalau kita mau supaya keluarga kita harmonis, maka itu harus dimulai dari pasangan suami istri itu, dari orang tua dulu, baru anak juga bisa saling sayang menyayangi. Nah, prinsipnya teman-teman kalau dibilang supaya harmonis tuh kata kuncinya apa? Dari together forever itu yang terutama itu bagian apa sih? Ini merupakan satu keterampilan yang harus dipunyai, yaitu ada soal keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi ini menjadi bagian penting yang mesti diupayakan supaya kita itu bisa harmonis. Kalau keharmonisan itu bukan hadiah, bukan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba. Itu perlu dilakukan dengan upaya komunikasi. Nah, upaya komunikasi itu baik kita mendengar, berbicara, itu perlu kita lakukan dengan apa? Ini mestinya ada satu gambar yang gambarnya tentang, sebentar saya stop share dulu. Nggak muncul ya, itu gambar telinga ya, maksudnya ada gambar telinga. Kalau telinga itu coba Bapak Ibu perhatikan gambar telinga. Telinga itu kalau disatukan itu bisa membentuk hati. Nah, ketika membentuk hati, bagaimana kalau kita mendengar, itu kita mendengarnya bukan hanya sekedar mendengar sambil lalu, tetapi bagaimana kita mendengar itu dengan hati. Nah, ketika kita mendengarkan dengan hati, maka akan tercapai yang disebut pengertian yang mendalam. Nah, ini di poin yang kelima ini loh, kalau kita mendengarkan dengan hati, telinganya itu bukan hanya telinga aja yang kita pakai, tetapi hati kita, maka akan menimbulkan pengertian yang mendalam. Nah, bagaimana komunikasi di antara suami, istri, orang tua, anak itu diupayakan supaya tercapailah pengertian yang mendalam ini. Walaupun untuk pengertian mendalam itu dimulai dari percakapan yang singkat, itu masih levelnya 1. Terus percakapan faktual, fakta itu ngomong soal fakta. Oh, ini bagaimana ya tentang nanti dunia politik itu seperti apa. Nah, ngomong soal fakta. Siapa yang mau menjadi calon presiden, nah, itu fakta.
Nah, meningkat lagi di level yang ketiga itu pembicaraan tentang gagasan, ide-ide, pandangan, konsep. Menarik ya, konsep seperti ini. Nanti keluarga kita mau bangun dengan visi misi seperti ini. Nah, itu baru masuk ke level 3. Nah, kalau sudah masuk level 4, keluarga bisa ngomong perasaan, emosi. Aku tadi jengkel misalnya gitu karena di kerjaan seperti ini atau mengatakan saya marah karena saya tadi tidak saya diperlakukan tidak adil oleh bos saya misalnya. Nah, itu ngomongin soal perasaan. Nah, kalau sudah nyampe di pengertian yang mendalam, itu artinya itu sudah soulmate lah, benar-benar tahu apa yang dipikirkan, dirasakan, yang diimpikan. Nah, kalau itu sudah masuknya di pengertian mendalam. Nah, bagaimana kita pasangan suami istri dan keluarga dalam mengupayakan supaya kita itu bisa sampai ke level yang kelima, pengertian yang mendalam. Nah, ini yang perlu diupayakan. Sorry, saya lanjut terus ya. Terakhir, saya memberikan tips memelihara keharmonisan suami istri. Oh iya, ini gambarnya di sini ternyata. Ya, ini telinga. Maksudnya bentuknya kan hati ya. Makanya kalau mendengar itu hanya mendengarnya itu jangan sambil lalu, apalagi mendengar pakai HP. Nah, itu pasti error. Nah, mendengar itu harus mendengarkan dengan hati. Itu seperti telinga yang disatukan. Semoga teman-teman ingat ya. Nah, tips untuk memelihara keharmonisan suami istri, yang pertama ada hanya itu hadir. Jangan sampai kita tidak benar-benar hadir. Kenapa hadir ini saya munculkan? Karena dalam percakapan kita seringkali itu ya tubuhnya hadir, tapi pikirannya tidak hadir. Pikirannya sedang ke laptop, pikirannya sedang ke buku, pikirannya sedang di HP, jadi tidak benar-benar hadir kini dan di sini. Tidak mindful di situ. Nah, itu yang mesti harus dipahami, hadir. Apresiasi, berikanlah apresiasi, pujian. Semua orang itu suka dipuji. Bahkan orang yang rasanya pemalu, aku malah malu kalau dipuji. Walaupun ada orang yang tipenya begitu, tapi pujilah. Karena setiap orang itu senang dipuji. Dan itu menjadi satu pupuk dalam kehidupan berelasi ya pada siapapun, apalagi dengan suami istri atau keluarga kita, itu kita perlu memberikan apresiasi. Kita perlu respect, menghargai apa yang sudah dilakukan, walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, kita respect, kita menghargai. Terus M-nya, M5 itu yang tadi ya, prinsip saling tadi, itu perlu benar-benar ditanamkan di hati supaya kita bisa saling membantu, saling membangun, saling mengampuni satu dengan yang lainnya, saling mengutamakan pasangan atau keluarga, atau juga kita perlu mengucap syukur. Nah, O-nya itu oke. Maksud saya kalau kita itu mau menjaga keharmonisan, yang penting itu ada oke. Saya selalu terkesan dengan Pak Pendeta Rudianto ya. Pak Rudianto itu kalau ngomong apa aja semua itu oke ya. Itu dibuktikan dengan anggukan kepalanya. Tidak peduli itu mungkin agak berbeda sudut pandang, tapi saya seringkali melihat bahwa sikap bahasa tubuh Pendeta Rudianto itu mesti oke. Gitu. Ya, mendengarkan dulu. Jadi oke di sini tuh enggak bahwa saya selalu setuju begitu enggak, tapi saya berusaha mengerti dari sudut pandangmu dan saya oke. Nah, ini itu perlu latihan ya, itu perlu jam terbang. Kemudian N-nya itu netral. Ngomong soal perasaan, kalau kita berbicara tentang perasaan atau berbicara tentang berbagai hal dalam kehidupan relasi keluarga, suami istri, rumah tangga kayak begitu, orang tua dan anak, posisikan bahwa kita itu netral. Jangan sampai kita sudah punya asumsi. Nah, ini repotnya. Beda sudut pandang, oke. Tapi kalau kita sudah punya asumsi, itu seperti memberikan cap.
memberikan label kepada suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. Jangan. Nah, kalau kita tidak bisa bersikap netral, kita sudah memberikan cap label, maka biasanya kita itu dalam percakapan jadinya tuh stuck gitu ya. Karena enggak cocok, rasanya enggak cocok aja karena kita sudah punya asumsi, dan biasanya asumsi itu sudah karena dari pengalaman yang lalu-lalu dan itu bawaannya negatif gitu. Jadi upayakan untuk netral karena orang itu bisa bertumbuh. Dan cari tahu sebetulnya sudut pandangnya seperti apa sih gitu, lebih ke situ, posisinya netral. Kemudian inisiatif lah. Jadi kalau rasanya sudah kok kayak ini tidak cocok aja ya, nah itu berinisiatif untuk bisa saling mengkomunikasikan perasaan, mengkomunikasikan pandangan, gagasan, harapannya sehingga bisa timbul pengertian yang mendalam. S-nya, jangan lupa kalau sama orang lain kita itu senyum, menyapa, tapi kadangkala di rumah kita tidak memberikan senyum kita yang terbaik untuk keluarga kita, tidak menyapa, sudah dianggap ya sambil lalu. Maksudnya kadangkala kita perlu ngajarin nih kepada anak-anak kita, misalnya mau bangun tidur selamat pagi, kayak begitu, atau mau tidur selamat malam, selamat beristirahat, menyapa. Mungkin itu hal kecil ya, saya juga nggak kepikir ya, tapi baru ketika mempersiapkan ini, oh ya, kenapa nggak gitu ya? Itu kan baik gitu, menutup hari, mengakhiri hari dengan kita menyapa pasangan kita dengan senyum, sapa, bagaimana harinya, atau selamat beristirahat. Hal kecil aja, tapi tidak harus lama-lama, tapi benar-benar hadir dan menunjukkan kepedulian kita kepada keluarga kita. Nah, ini tips untuk memelihara keharmonisan baik suami istri maupun dalam kehidupan keluarga dengan harmonis. Sekali lagi, ini perlu praktek ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau kita tidak praktekkan, ya memang itu tidak akan bisa untuk menjadi keharmonisan. Maksudnya surga itu tidak bisa jadi bagian dari kehidupan kita karena kita tidak mau mengupayakannya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya memberi waktu paling tidak 15 menit lah. Saya terlambat 15 menit untuk masuk Zoom, enggak apa-apa. Silahkan. Boleh ada yang mau bertanya atau ditaruh, boleh ditulis di kolom chat. Kalau malu, kalau enggak ya open mic ya supaya tahu. Dan untuk teman-teman yang pranikah, mohon maaf, ini silahkan maksudnya diresum. Nah, selain diresum, saya mau teman-teman memikirkan nih, hadir. Konkretnya saya hadir untuk pasangan saya yang akan jadi suami atau istri saya ini seperti apa. Ya, suami istri boleh juga. Kadang-kala itu karena sudah rasanya suami istri itu sudah biasa. Jadi sebetulnya nggak hadir kayak begitu, tapi ya maklumlah gitu. Kita maklum gitu. Nah, itu hati-hati ya. Nah, itu tolong bikin tindakan konkret hadir itu apa? Apresiasi apa yang mau dilakukan. Apresiasi itu gampang ngomong maaf, terima kasih, tolong. Nah, itu apresiasi juga. Dan seterusnya. Jadi nggak cuma meresum, tapi kira-kira what's next, apa yang mau dilakukan, action apa yang mau dilakukan, dan kirim ke saya bagi yang ikut bimbingan pranikah ARK, bagi bimbingan pranikahnya Pak Rudi ya, boleh ya Pak, PR-nya juga sama ya Pak. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ya kita akan akhiri. Ibu boleh bertanya kah? Boleh, saya, Pak. Surya, ya, Pak Surya. Yanti. Ya, itu ya, bersama-sama dengan Yanti. Oh iya. Iya. Iya, Pak Surya. Silahkan, Pak. Sama Bu Yanti. Ya. Saya tanya tentang hakikat, Bu. Tentang hakikat, lalu nanti pasti akan sangat menentukan berikutnya yang telah disampaikan tadi, metode dan seterusnya, cara harmonis dan seterusnya. Ya. Ini karena tadi membahas Efesus, Bu.
menurut saya bahwa pasangan kita itu hanya satu begitu, dan kematian tidak bisa Kita tidak pernah tahu ya Pak. jadi satu untuk selamanya begitu. Yes. Kalau kematian kan hanya fisik, tapi yang pasangan kita kan ada kan, karena kita beriman pada Tuhan begitu. Jadi itu yang saya yang saya yakini, dan mungkin ada beberapa pendeta yang juga meyakini begitu. Jadi maksud saya mohon maaf sekali, betul-betul ini sangat sensitif, mohon maaf sekali. Walaupun ada kematian, tapi sebenarnya tidak ada pernikahan berikutnya, Bu. Saya punya pendapat seperti itu. Kalau ini dipegangi, maka warna dari keharmonisan pasangan saat ini lebih dalam, lebih mendalam. Karena together forever itu tidak cuma forever-nya sampai berapa? Kematian kah? Forever ya forever, Bu. Menurut saya Iya, Pak. Pernikahan berikutnya setelah kematian pasangan gitu. Saya punya keyakinan seperti itu. Ya, luar biasa, Pak. Demikian, Bu. Apakah demikian yang sebenarnya demikian atau bagaimana, Bu? Ini sangat menentukan, Bu. Iya, Pak. Terima kasih. Kita memandang pasangan kita. Gitu. Ya. Kalau terima kasih Pak Surya untuk pertanyaan ini. Jadi prinsip konsep Together Forever, pohon Together Forever yang saya sharekan pertama kali itu adalah konsep di mana yang saya yakini sama seperti yang Pak Surya sampaikan, bahwa satu itu untuk selamanya. Itu juga terinspirasi dari kehidupan janji pernikahan kami berdua. Jadi kalau Pak TAD itu sampai itu pernah diangkat jadi khotbahnya Pak DKL itu. Tak juga maut pun memisahkan. Itu kata-kata yang ada satu kata-kata seperti itu yang disampaikan oleh mantan pacar saya yang satu-satunya itu seperti itu. Nah, saya memahaminya juga bahwa saya tidak mau menilai begitu orang lain, karena saya tahu bahwa setiap orang tuh punya pergumulan masing-masing, tergantung mindset-nya, pola pikir yang dipunyai. Nah, kalau prinsip Together Forever yang kami kemas ini memang ada prinsip bahwa bersatu itu untuk selamanya, tak juga maut memisahkan. Karena begitu kita rasanya itu bisa sangat menyatu. Rasanya orang lain tuh tak tergantikan. Andai kata pun ada orang yang misalnya, mohon maaf ya, pasangannya meninggal, kemudian menikah lagi pun, pasangan yang sudah meninggal itu tidak bisa digantikan. Dari pengalaman orang-orang ya, kalau walaupun tidak diomongin, tapi itu kerasa, masih sulit, sebetulnya sulit. Hanya karena kebutuhan-kebutuhan praktis, keinginan-keinginan praktis saja. Sampai maksudnya akhirnya mereka menikah lagi kayak begitu. Karena kebutuhan mungkin anak atau kebutuhan pribadi yang ya sebagai suami istri kita tahulah kayak begitu, nggak bisa misalnya sendirian, jadi mesti harus jadi teman, punya teman bicara lah, teman untuk bisa saling curhat, nggak ketimbang jadi masalah lain-lain ya seperti firman Tuhan kan ya wis lah menikah kayak begitu. Kalau itu karena kematian yang memisahkan ya, seperti itu Pak. Tapi prinsip yang saya hidupi, makanya kalau dibilang Together Forever, dulu saya tidak tahu nih, tidak siap saya untuk videonya. Itu kan ada video yang Together Forever itu di mana ada suami istri yang sudah usianya lanjut dan pernikahannya cukup panjang, kemudian ini sang suami meninggal duluan. Beberapa jam kemudian si istri yang meninggal. Karena sesuai dengan janji mereka untuk Together Forever, bahwa maksudnya ya ini mau dampingi gitu, yang perempuan ini mau dampingi yang laki suaminya itu untuk berpulang, kemudian dia menyusul.
Ya itu anugerah sih, kalau bisa begitu tuh anugerah banget. Tapi kan kita tidak pernah tahu ya. Kita bisanya minta kepada Tuhan. Tapi kita tidak pernah tahu jalan hidup kita. Tapi prinsip together forever tuh diharapkan seperti itu. Dan apakah itu hanya maksudnya impian aja? Sebetulnya enggak. Kalau kita mengupayakan dengan sungguh-sungguh, saya merasa bahwa ketika mindset-nya itu betul, bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah itu tidak bisa dipisahkan, tak jua maut pun. Kalau mungkin ada konsep seperti itu kita imani, ya itu yang bakal terjadi gitu. Dan itu kita ejawantahkan dalam sikap-sikap kita keseharian, bahkan bisa menjadi kebiasaan dalam kehidupan pernikahan yang berjalan puluhan tahun. Akhirnya ya memang benar-benar together forever itu menjadi bagian dari kehidupan dari pasangan suami istri itu. Begitu Pak yang bisa Bu, saya. terima kasih sekali Bu. Sama-sama Pak, terima kasih untuk pertanyaannya sehingga saya bisa menjelaskan awal muasal together forever. Karena ya, memang maksudnya mungkin konsep together forever bagi beberapa orang itu apa kayak begitu. Tetapi saya meyakini bahwa itu bagian yang saya mau jadi co-creator bersama Tuhan, dan ini bagian yang saya mau jalani dan saya sampaikan. Ibarat kata, sekalipun mungkin Tuhan panggil pulang saya pun, saya sudah mengupayakan itu. Masa orang lain mau mengikuti atau enggak kan masing-masing orang ya. Yang penting kita bagian saya ada memberitakannya begitu. Ya begitu, terima kasih. Adakah masih 5 menit? Kalau ada yang mau bertanya atau enggak jelas atau mau sharing boleh. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir ya, untuk Pendeta Yanti, Bu Umi, Bu Ajeng, Pak Hirnowo, Bu Leni, Tio juga ikutan hadir, Bu Daryatmo, Pak Kwek Tianhing, Valentina ini Valen dan ini ya, yang pranikah. Betul. Betul, Bu. Bu Meriam Handoyani, Pak Rudi juga ada, Pak Edi, Pak siapa ini? IFAM Polina. Bu Polin. Bu Polina. Ya, terima kasih Bu sudah join. Ada pertanyaan atau mau sharing silahkan. Terima kasih Bu Umi untuk doanya juga. Pak Susilo. Ya. Oke, kalau nggak ada, mohon maaf saya akhiri ya, Ya. Pak Rudi. Iya, iya Bu Ani. Minggu depan kita lanjutkan tentang pengelolaan keuangan rumah tangga ya Bu. Ya, siap. Dan mungkin malah minggu depan waktu Ibu lebih leluasa ya Bu untuk kita ya. Ya, besok saya sudah ini pertemuan terakhir soalnya saya kalau nggak ikutan saya bayar kok nggak ikut. Iya, sorry. Ya. Baik, Ibu Bapak, juga teman-teman, demikian kita belajar bersama dari Ibu Ani Wijaya hari ini tentang memelihara keharmonisan rumah tangga. Kita mengucapkan terima kasih Bu untuk wawasan maupun juga pengayaan yang Ibu berikan pada petang hari ini, dan kita berdoa juga Tuhan terus memberkati dan memperluas pelayanan Bu Ani melalui ARK Family Center ini ya Bu. Begitu juga Pak TAD sebagai gembala maupun sebagai SKUM yang juga sangat memperhatikan GKMI Yogyakarta ini. Ya Ibu Bapak sekalian, kita akhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Kita jumpa lagi, jangan lupa pekan depan untuk belajar bersama dengan Bu Ani Wijaya dengan topik mengelola keuangan rumah tangga. Mari kita berdoa. Tadi saya melihat ada, Pak Iwan jelas tadi hadir,
ada Ibu Ajeng. Ya, tadi Ibu Ajeng disebut juga oleh Bu Ani. Bu, boleh memimpin kita dalam doa, Bu, untuk mengakhiri sesi kita pada hari ini? Matur nuwun. Baik, Pak Rudi. Terima kasih, Bu Ani, sudah memimpin persekutuan keluarga malam hari ini. Tuhan memberkati pelayan Ibu dan keluarga. Amin. Ya. Dan tentu ini sangat berguna bagi kami semuanya, terlebih pasangan-pasangan yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ya, kami juga sudah lama, tapi kami masih perlu terus memelihara. Nah, ya, terima kasih. Ya, mari kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga, jika malam hari ini kami boleh belajar dan terus belajar bagaimana kami harus memelihara keharmonisan rumah tangga kami. Terlebih hal itu akan berpengaruh kepada keharmonisan di dalam keluarga kami, bersama anak-anak kami, bersama orang tua kami, bersama saudara-saudara kami, juga di dalam kami bersosialisasi. Tuhan, kami juga berdoa kepada untuk saudara-saudara kami yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tuhan kiranya mempersiapkan mereka untuk masuk ke gerbang pernikahan dengan hati yang penuh sukacita, yang Engkau penuhi dengan roh yang takut akan Tuhan, dan Engkau penuhi dengan kasih sayang. Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan malam hari ini. Terima kasih untuk Ibu Ani yang sudah memimpin persekutuan keluarga ini. Tuhan memberkati Ibu Ani dan keluarga, pelayanannya. Tuhan menyertai selalu. Dan Bapak, kami juga memohon di dalam masih suasana pandemi ini, Tuhan terus memberikan kami kesehatan yang baik, kekuatan, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan penuh sukacita di dalam pimpinan Tuhan Yesus. Dan kami terus Engkau berkati supaya kami terus juga boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi terang dan garam. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sisa waktu hari ini di dalam pimpinan-Mu juga, dan kami menyerahkan istirahat malam nanti. Tuhan akan menjaga kami di dalam tidur kami. Engkau berkati kami, dan besok pagi Tuhan juga akan memberikan hari baru kembali dengan kekuatan dan kesehatan yang Engkau berkati. Kami kembali beraktivitas dan kami kembali Engkau pakai untuk menjadi saksi cinta kasih Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Mohon berkat-Mu untuk keluarga kami, untuk rumah tangga kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ajeng. Terima kasih.